Azan asar baru saja berkumandang dari menara tinggi pesantren Darul Hikmah. Suaranya lembut, merdu, memantul di antara pepohonan jati yang berbaris di tepi halaman luas. Angin sore berembus pelan, membawa aroma tanah basah dan bunga Kamboja dari halaman makam para kiai. Di jalan menuju gerbang pesantren, sebuah mobil putih berhenti perlahan. Dari dalamnya keluar seorang gadis muda dengan rambut panjang yang ditutup seadanya oleh pashmina krem. Langkahnya mantap, sepatunya berhak pendek, dan wajahnya cantik, bersih, cerah, khas perempuan kota. Namanya Salwa. Usianya 23 tahun. Mahasiswi tingkat akhir jurusan komunikasi di sebuah universitas ternama di Surabaya. Hari itu, ia datang bersama dua temannya untuk program sosial kampus, mengajar santri-santri kecil tentang literasi media dan fotografi. Namun siapa sangka, langkah kakinya yang ringan itu akan menapaki tanah takdirnya sendiri. Salwa belum pernah masuk pesantren sebelumnya. Dunia seperti ini baginya asing sekaligus menarik. Ia terbiasa dengan ritme hidup kota, kafe, tugas kuliah, teman-teman laki-laki yang bebas bercanda. Adab dan batasan seperti ini baru akan ia pahami nanti dengan cara yang tak pernah ia duga. Sore itu, ia diperkenalkan kepada pengasuh muda pesantren, Gus Raiyan. Nama yang sebelumnya hanya ia dengar sekilas dari panitia kampus. Ketika ia memasuki pendopo Endalem tempat pertemuan diadakan, lelaki itu sudah duduk di ujung ruangan. Memakai sarung biru tua, baju koko putih, dan surban yang dililit rapi di bahu. Wajahnya tenang, teduh, dan pandangannya menunduk. Ada wibawa yang sulit dijelaskan. "Assalamualaikum, Gus," sapa Salwa. Gus Raiyan mengangkat wajah, tersenyum kecil. "Waalaikumsalam warahmatullah," jawabnya lembut, suaranya dalam tapi menenangkan. Saat pandangan mereka bertemu, entah kenapa Salwa mendadak kikuk. Ada sesuatu dalam tatapan itu, bukan tatapan menilai, tapi seolah mengenal. Namun ia buru-buru menepis pikiran itu. Ia tidak tahu bahwa lelaki di hadapannya itu adalah suaminya, yang dinikahkan oleh ayahnya 2 bulan lalu. Pertemuan berjalan formal. Salwa menjelaskan tujuan program sosial mereka. Gus Raiyan mendengarkan penuh perhatian, sesekali bertanya dengan kalimat sederhana namun mengena. Ia tidak banyak bicara, tapi setiap katanya terasa penuh makna. Ketika semua panitia berpamitan, Salwa sempat tertinggal karena harus mengambil map. Ia berjalan cepat ke pendopo, tapi tergelincir di anak tangga licin. Sekejap tubuhnya miring, hampir jatuh, tapi tangan kokoh menahan bahunya. "Hati-hati, enduk." Suara itu lembut, tapi tegas. Panggilan enduk entah mengapa membuat gelenyar aneh di dadanya. Salwa menoleh, dan di sanalah Gus Raiyan berdiri, menatapnya dengan mata teduh penuh cemas. Ia sempat tak bisa berkata apa-apa. Tubuhnya masih dalam genggaman lelaki itu, dan untuk pertama kalinya, ia merasa gugup bukan karena tatapan laki-laki yang kagum padanya, tapi karena tatapan yang seolah menjaganya. "Terima kasih, Gus," ucapnya pelan, menunduk. Gus Raiyan segera melepaskan tangannya, menundukkan pandangan. "Sama-sama. Lain kali, hati-hati, ya." Tangga Endalem agak licin habis dipel santri. Ada jeda hening. Hanya suara daun jati berbisik di luar. Keesokan harinya, kegiatan sosial dimulai. Salwa mengajar santri kecil menulis cerita dan bermain kamera. Suasana riuh, ceria. Tapi entah kenapa, setiap kali ia menoleh ke arah masjid, selalu ada Gus Raiyan menatap dari kejauhan. Awalnya,
Ia merasa risih. Kenapa sih? Gus itu kayak ngawasin terus, bisiknya pada temannya. Namun, lama-kelamaan ia menyadari Gus Rayyan tak pernah menatap perempuan lain seperti itu. Ia menjaga pandangan, kecuali padanya. Dan itu membuat hati Salwa makin bertanya-tanya. Suatu sore, setelah kegiatan berakhir, Salwa memutuskan berjalan-jalan di sekitar pesantren sendirian. Ia melewati kebun mangga di belakang asrama, lalu berhenti di tepi kolam kecil tempat santri sering berwudu. Di sanalah, tak sengaja ia kembali bertemu Gus Rayyan. Ia sedang memberi pengarahan kepada santri kecil, wajahnya teduh diterpa cahaya sore. Ketika melihat Salwa, ia hanya mengangguk pelan. Mau keluar, Enduk? Tanyanya sopan, menyingkir agar ia bisa lewat. Enggak, Gus. Saya cuma mau lihat-lihat. Di sini tenang banget, ya, jawab Salwa. Gus Rayyan tersenyum samar. Ketika hati sibuk mencari dunia, tempat setenang ini terasa asing. Tapi kalau hati mulai mencari Allah, maka dimanapun akan terasa damai. Salwa terdiam. Kalimat itu menancap dalam. Ia hanya bisa menunduk. Saya belum sampai tahap itu, Gus. Hidup saya masih banyak salahnya. Gus Rayyan menatapnya sebentar, lalu berkata, semua orang pernah salah, Enduk. Tapi yang indah dari Islam, Allah selalu memberi jalan pulang. Sejak hari itu, Salwa mulai berubah sedikit demi sedikit. Ia mulai memakai jilbab lebih rapi, mulai menahan tatapan pada santri lelaki, dan diam-diam menulis semua nasihat Gus Rayyan dalam buku catatannya. Ia tak tahu kenapa, tapi setiap kata dari lelaki itu seperti mengetuk sisi dirinya yang selama ini tertidur. Salwa tak tahu bahwa di balik keteduhan itu ada rahasia besar, rahasia yang bahkan telah mengikat keduanya dalam ikatan suci sejak 2 bulan sebelum ayahnya wafat. Sudah 2 minggu Salwa di pesantren untuk program sosial. Dan selama itu pula, sosok Gus Rayyan entah kenapa selalu hadir, baik dalam pandangan, dalam ucapan para santri, bahkan dalam pikirannya. Suatu malam, setelah Isya, Salwa keluar dari kamar hendak mengambil air panas. Pesantren sudah tenang, hanya terdengar suara jangkrik dan gemericik air dari sumur belakang. Namun langkahnya terhenti di dekat Endalem. Dari jendela terbuka, ia melihat Gus Rayyan duduk bersama seorang ustaz tua, pengurus pesantren yang juga teman almarhum ayahnya. Amanah dari almarhum itu masih kau jaga, Nak Rayyan, suara ustaz itu terdengar lirih. Gus Rayyan menunduk. Insya Allah, Yai. Saya masih menjaga, sebagaimana beliau titipkan. Tapi belum saatnya ia tahu. Salwa memicingkan mata, berusaha mendengar lebih jelas. Anak itu harus diberi waktu, Yai. Ia masih belajar mengenal agamanya sendiri. Bila tiba waktunya, biarlah Allah yang membukakan hatinya. Suara Gus Rayyan begitu tenang, namun mengandung beban yang berat. Ia berbalik, berjalan pelan menuju kamar, tapi sepanjang malam, suara Gus Rayyan terngiang dalam benaknya, belum saatnya ia tahu. Keesokan harinya, hujan reda. Udara pagi sejuk dan bersih. Salwa ikut membantu para santriwati menyiapkan dapur. Ia mulai akrab dengan kehidupan mereka. Bangun subuh, jamaah di musola, makan berjamaah di dapur santri. Ada kehangatan sederhana yang menenangkan. Namun di sela semua itu, hatinya terus gelisah. Sesuatu terasa disembunyikan darinya, dan entah kenapa, ia yakin itu ada kaitannya dengan Gus Rayyan. Siang itu, setelah mengajar anak-anak, Salwa tiba-tiba merasa pusing. Ia hampir jatuh di depan asrama putri.
Beberapa santriwati menjerit kecil, dan seketika Gus Ryan muncul dari arah masjid. "Anak-anak, minggir sekedap," katanya cepat. Tanpa ragu, ia menunduk dan menggendong Salwa ke Endalem, sementara beberapa santri hanya bisa ternganga. Salwa, dalam separuh sadar, merasakan dada Gus Ryan yang hangat dan detak jantungnya yang stabil. Untuk sesaat, ia lupa dunia. Lupa tentang batas-batas yang biasa ia abaikan. Ia hanya merasa aman. Saat ia tersadar, ia sudah di dalam Endalem, terbaring di dipan kayu jati, dengan kain hangat menutupi tubuh. Gus Ryan duduk agak jauh, menunduk, membaca sesuatu dari kitab kecil di tangannya. "Kamu sudah sadar," enduk, suaranya lembut, tapi terdengar khawatir. Salwa mengangguk pelan. "Saya, pingsan ya?" Gus Ryan tersenyum kecil. "Cuma kecapean. Kurang makan mungkin. Saya sudah panggil santri putri buat bantu. Tapi, maaf, tadi saya terpaksa menggendong sampean." "Darurat." Wajah Salwa memanas. "Tidak apa-apa, Gus. Saya malah berterima kasih." Ada jeda panjang di antara mereka. Hanya suara hujan kecil di luar jendela. Lalu tiba-tiba Gus Ryan berkata pelan, tanpa menatapnya. "Salwa, kalau suatu saat kau tahu sesuatu yang membuatmu bingung, jangan langsung marah, ya. Ada hal yang Allah simpan dengan cara tak kita pahami, tapi selalu dengan alasan terbaik." Salwa terdiam. Kata-kata itu seperti peringatan. Tapi ia tak tahu dari apa. Hari-hari berikutnya, perasaan Salwa semakin campur aduk. Ia mulai sering bermimpi tentang almarhum ayahnya, wajahnya tersenyum tenang, menatap dari jauh sambil berkata, "Nak, suatu hari kamu akan mengerti kenapa ayah melakukan itu." Namun apa yang dimaksud ayahnya? Ia tak tahu. Sampai suatu sore, jawabannya datang, bukan dari langit, tapi dari lembaran kertas lusuh yang tak sengaja ia temukan. Hari itu, ia membantu membersihkan ruang tamu Endalem bersama santri putri. Di salah satu laci tua, terselip sebuah map coklat bertuliskan nama ayahnya, Haji Abdul Rashid. Jantungnya berdebar. Ia membuka map itu perlahan. Di dalamnya, ada selembar kertas dengan tanda tangan penghulu dan saksi. Dan di bagian atasnya tertulis, "Akad nikah Gus Muhammad Ryan bin Kh. Sholihin dengan Salwa binti Haji Abdul Rashid. Tanggal 12 Rajab 1446 H." Tangan Salwa gemetar. Kertas itu jatuh ke lantai. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. "Tidak mungkin," bisiknya. "Ini, pernikahan? Aku? Dengan Gus Ryan?" Segalanya berputar di kepalanya. Tiba-tiba semua sikap Gus Ryan, tatapan lembut, jarak yang dijaga, perhatian diam-diam, terasa seperti potongan teka-teki yang baru menemukan tempatnya. Malam itu, hujan turun deras lagi. Salwa mengetuk pintu Endalem dengan langkah tergesa. Gus Ryan keluar, tampak tenang meski wajahnya jelas menyimpan kelelahan. "Enduk, malam-malam begini kenapa?" "Tolong jawab saya, Gus," potong Salwa, suaranya bergetar. "Ini benar." Ia menunjukkan kertas itu. Wajah Gus Ryan berubah. Ia menatap lembaran itu, lalu menunduk lama. "Kenapa? Aku tidak tahu, Gus. Kenapa ayah menikahkan aku tanpa izin? Kenapa kamu diam?" Suaranya pecah di tengah hujan. Gus Ryan menarik napas panjang. "Karena itu wasiat terakhir ayahmu,
enduk. 2 hari sebelum beliau wafat, beliau datang ke sini. Katanya, beliau ingin anaknya dijaga oleh seseorang yang bisa menuntun, bukan hanya mencintai. Menuntun? Tapi aku bahkan tidak tahu aku sudah menikah, tangis Salwa pecah. Bagaimana bisa kamu setenang ini, seolah semua baik-baik saja? Gus Rayyan menatapnya lembut, tapi matanya basah. Karena aku menghormati wasiat itu, dan aku menghormatimu, enduk. Aku tidak ingin kamu merasa terpaksa hidup dalam ikatan yang belum kamu pahami. Aku hanya menunggu sampai kamu siap. Bukan karena aku tidak ingin memilikimu, tapi karena aku takut kehilangan ridha Allah jika aku memaksamu. Hening. Hanya suara hujan di antara mereka. Salwa terisak, menunduk. Kamu tahu aku seperti apa, Gus? Aku jauh dari agama, aku bahkan belum paham makna cinta dalam Islam. Kenapa aku? Kenapa bukan perempuan yang lebih baik? Karena mungkin, jawab Gus Rayyan pelan, Allah ingin kau belajar cinta dari cara yang tak biasa. Melalui seseorang yang hanya bisa mencintaimu dengan menjaga jarak. Malam itu, Salwa pergi dengan hati hancur. Ia mengurung diri di kamar rumah tamu, menangis tanpa suara. Antara marah, bingung, dan entah kenapa, ada seberkas rasa hangat yang ia benci, rasa lega. Seolah hatinya yang selama ini mencari arah, akhirnya menemukan nama. Hari-hari berikutnya, ia mulai jarang keluar kamar. Ia menolak ajakan santri untuk mengajar, menolak makan bersama. Ia hanya berdoa dalam diam, meski belum tahu kepada siapa harus mengadu. Namun suatu malam, ketika azan maghrib menggema, ia mendengar suara Gus Rayyan membaca doa di masjid. Ya Allah, jika wanita itu adalah amanah MU yang kau titipkan padaku, maka tuntunlah ia menuju MU. Jangan jadikan aku penghalang bagi taubat dan cintanya. Air mata Salwa tumpah. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia bersujud lama sekali. Bukan karena kewajiban, tapi karena hatinya benar-benar mulai mencari Tuhan. Salwa masih belum mau bicara lagi dengan Gus Rayyan, tapi setiap kali melihatnya berjalan menuju masjid dengan langkah tenang, ia tahu ia sedang belajar mencintai dalam diam. Dan di keheningan itu, cinta mereka mulai bersemi dengan cara paling suci. Namun perjalanan hati Salwa belum selesai. Masih ada satu hal yang harus ia lakukan, bukan untuk Gus Rayyan, tapi untuk dirinya sendiri, menerima takdir dengan sepenuh hati. Hari itu, selepas subuh, ia memberanikan diri mengetuk pintu Endalem. Gus Rayyan baru saja keluar dari musola, sorban masih tersampir di bahu, wajahnya bersih dan tenang. Salwa, suaranya lembut, seolah masih tak yakin perempuan itu berdiri di depan rumahnya sepagi itu. Boleh saya bicara sebentar, Gus? Tanya Salwa, menunduk sopan. Gus Rayyan mempersilakan. Mereka duduk di pendopo. Suara santri mengaji terdengar dari kejauhan. Burung-burung kecil terbang di atas kolam. Hening beberapa saat sebelum Salwa mulai bicara. Saya sudah tahu segalanya, Gus. Tentang ayah, tentang pernikahan itu, tentang amanah yang beliau titipkan pada sampean. Gus Rayyan menatapnya pelan, tanpa banyak bicara. Salwa menarik napas panjang. Dulu saya marah. Saya merasa dikhianati. Tapi sekarang saya sadar, mungkin inilah jalan Allah untuk saya mengenal cinta yang benar. Matanya berkaca-kaca. Saya tidak tahu bagaimana cara menjadi istri yang baik. Tapi saya ingin belajar, Gus. Bukan karena saya terpaksa,
tapi karena saya ingin menjalani apa yang sudah Allah takdirkan dengan hati yang ikhlas. Untuk pertama kalinya, senyum Gus Ryan benar-benar merekah, senyum yang jarang sekali muncul. Alhamdulillah, bisiknya menunduk haru. Kamu tidak tahu betapa saya menunggu kalimat itu. Ia menatap Salwa, kali ini dengan pandangan yang lebih hangat dari sebelumnya. Sejak awal, saya tidak pernah ingin mengekangmu, enduk. Saya hanya ingin menjaga amanah. Tapi kalau hari ini kamu datang dengan hati yang ridha, maka izinkan saya menjalankan peran ini bukan sekadar penjaga, tapi suami yang sesungguhnya. Air mata Salwa menetes, namun kali ini bukan karena sedih. Ia merasa ringan, seolah seluruh beban yang menumpuk di hatinya selama ini telah luruh bersama air mata itu. Salwa mengambil tangan Gus Ryan, ia bawa ke hidung dan bibirnya untuk dicium sebagai bentuk takzim pertamanya sebagai seorang istri. Namun setelah itu, Gus Ryan tidak melepaskannya, kedua tangan Salwa ia genggam sebelum mengecupnya. Mereka tersenyum manis dengan kedua pipi Salwa memerah malu. Sejak hari itu, kehidupan di Darul Hikmah terasa berbeda. Salwa kini tinggal di Endalem bersama Gus Ryan, rumah sederhana dari kayu jati, dengan halaman yang penuh bunga melati dan wangi kayu gaharu di setiap sudutnya. Ia mulai akrab dengan dunia pesantren, menyapu halaman, membantu dapur santriwati, dan menghadiri kajian tafsir setiap malam. Terkadang, Gus Ryan memintanya membaca doa penutup di majelis kecil santriwati. Suaranya lembut, tapi penuh keyakinan. Dan setiap kali itu terjadi, mata para santri memancarkan kekaguman, bagaimana seorang perempuan kota yang dulu tak mengenal batas kini menjadi teladan keteduhan.